ada temuan kelebihan bayar, maka kelebihan bayar harus dikembalikan kepada negara. Dalam kondisi yang demikian, apakah dibenarkan untuk melakukan perhitungan kerugian negara? Apa pendapat ahli bila BPK RI menolak melakukan audit kerugian keuangan negara karena bukti-bukti yang dibutuhkan tidak tersedia? Silakan, pengetahuan atau pengalaman ahli bagaimana? Iya. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Mic-nya coba dicek dulu, Pak. Tes. Ya, baik. Jadi untuk kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli, saudara penasihat hukum terdakwa, silakan. Terima kasih Yang Mulia Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Saudara ahli ya, ahli akuntansi dan audit keuangan. Saya ingin memulai pertanyaan dengan hal yang sederhana terkait dengan apa yang dimaksud dengan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara. Mohon ahli jelaskan. Nggak ada. Pemeriksaan perhitungan kerugian negara nggak ada. Yang dimaksud dengan pemeriksaan ada. Oke. Kalau yang dimaksud pemeriksaan apa? Ya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di pasal 1 angka 1, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analis yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan. Jadi prinsip dari pemeriksaan ini adalah berdasarkan standar pemeriksaan. Baik. Dapat ahli jelaskan apakah ada berbagai macam standar atau hanya ada satu standar pemeriksaan? Ya, saat ini ada 2 standar pemeriksaan. Yang pertama itu standar pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Satu lagi standar audit intern pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Standar pemeriksaan keuangan negara SPKN, disingkat SPKN, ini digunakan oleh BPK maupun kantor akuntan publik yang bekerja atas nama BPK. Satu lagi standar audit intern pemerintah Indonesia itu disingkat SAIP, digunakan oleh inspektorat yang ada di seluruh Indonesia, kabupaten, kota, provinsi maupun pusat, dan BPKP. Baik, jadi ada 2 standar dan mohon diulangi siapa saja tadi yang berwenang menggunakan standar tersebut? SPKN itu digunakan oleh BPK maupun kantor akuntan publik yang bekerja atas nama BPK. Satu lagi standar audit intern pemerintah Indonesia SAIP, ini digunakan oleh inspektorat maupun BPKP. Oke, itu lembaganya ya. Baik. Apakah dapat ahli jelaskan terkait dengan standar tadi, apakah ada prinsip-prinsip utama yang harus dipenuhi dalam hal standar pemeriksaan yang ahli jelaskan tadi? Ya, prinsip dari standar ini adalah kecukupan bukti dan pengujian bukti. Oke, coba mohon dijelaskan ahli apa yang dimaksud dengan apa tadi? Kecukupan bukti, kemudian apa pula yang dimaksud dengan pengujian bukti dalam konteks pemeriksaan itu? Oke, dalam hal audit ataupun pemeriksaan, bukti harus cukup. Jadi bukti ini di sini kan ada beberapa jenis audit. Khusus untuk audit PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu karena dia agak spesifik, ini bukti harus cukup.
Nah, beda dengan audit keuangan. Kalau audit, saya juga pernah melakukan audit keuangan, itu cukup 70%. Karena audit keuangan itu opini ya, pendapat ya. Tapi kalau PDTT itu bukti harus cukup. Sedangkan pengujian bukti itu adalah dalam hal ini proses audit. Saya juga sering melakukan audit kerugian negara. Penyidik memberi ke saya bukti-bukti. Oke. Umumnya yang diberikan itu adalah BAP, berita acara pemeriksaan. Oke. Terhadap BAP ini harus diuji. Gimana cara mengujinya? Membuat berita acara klarifikasi terhadap isi BAP. Misalnya BAP si A. Si A menyatakan dalam BAP-nya segini. Itu harus dibuat berita acara klarifikasi namanya. Untuk menguji kebenaran isi BAP. Baik. Kemudian apabila ada satu keadaan ada perhitungan kerugian keuangan negara, ada perhitungan ya, kerugian keuangan negara, namun tidak berdasarkan bukti yang cukup dan tidak dilakukan pengujian bukti. Dalam kondisi yang demikian itu apa pendapat ahli? Sangat pasti perhitungannya salah. Oke. Sangat pasti, karena bukti tidak cukup ya pasti salah. Baik, dapat dijelaskan lebih lanjut kalau dalam konteks pengujian alat bukti, kemudian tadi bukti yang tidak cukup, secara konkret berdasarkan pengalaman ahli, apa saja jenis atau contohnya? Misalkan dalam konteks perhitungan kerugian negara, hal utama yang harus ada misalnya apa sehingga memenuhi kecukupan bukti atau dan juga harus diujikan pengujian bukti itu? Oke, ini dalam hal audit pemeriksaan kerugian negara, bukti yang wajib itu ada masalah aliran keuangan, baik penerimaan maupun penggunaannya. Oke, kalau dalam hal pengadaan barang, wajib ada bukti serah terima barang. Jadi wajib ada bukti penerimaan duit dan penggunaannya dan ada berita acara serah terima barang. Itu bukti yang harus diuji dan harus ada ya? Ya. Baik. Saudara ahli, tadi saudara Hari menyinggung terkait dengan berbagai jenis audit. Ada audit PDTT ya. Dapat saudara Haji lebih lengkap berapa macam sih jenis audit itu yang ada di Indonesia ini? Di Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, audit itu ada 3. Oke. Pertama, audit keuangan. Ini masalah opini ya, ini yang tiap tahun rutin dilakukan BPK. Yang kedua, audit kinerja. Satu lagi PDTT, audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Oke. Ya, 3 jenis itu. 3 jenis itu ya. Baik. Saya ingin minta pendapat ahli dan gambaran teknisnya ya. Ketika ada kegiatan dengan tujuan tertentu, produknya seperti apa kalau hasil akhir dari sebuah pemeriksaan dengan tujuan tertentu? Kalau PDTT itu ada kesimpulan, yang ujungnya rekomendasi. Nah, rekomendasi ya. Rekomendasinya apa? Terhadap rekomendasi PDTT ini ada nggak tindak lanjutnya? Jadi prinsip dari PDTT adalah rekomendasi dan gimana tindak lanjutnya. Kalau audit investigasi, audit investigasi ini bagian dari PDTT. Jadi PDTT itu ada audit investigasi, ada audit kerugian negara. Kalau audit investigasi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15, investigasi itu adalah indikasi. Indikasi adanya perbuatan melawan hukum maupun indikasi merugikan negara. Indikasi ya, investigasi itu indikasi. Kesimpulannya indikasi. Saya kasih lebih umum, investigasi itu contoh Ambalang, itu investigasi, dari investigasi dilanjutkan dengan audit kerugian negara. Oke, jadi urutannya PDTT dulu, audit investigasi, kemudian audit perhitungan kerugian negara. Tidak, itu bukan urutan. PDTT, dari PDTT boleh dilakukan audit kerugian negara.
Dari investigasi boleh dilakukan audit kerugian negara. Contoh tadi saya bilang Ambalang, itu investigasi dilanjutkan dengan audit kerugian negara. PDTT boleh dilanjutkan dengan audit kerugian negara. Baik. Bila dalam satu kondisi ada audit investigasi, kemudian ditemukan ya beberapa temuan yang kemudian atas temuan itu oleh auditor atau lembaga yang mengaudit direkomendasikan kepada audite, kepada yang diperiksa itu untuk melaksanakan sebuah atau beberapa macam rekomendasi. Pertanyaan saya, apabila sudah ada audit PDTT, produknya adalah rekomendasi. Saya potong. Ini PDTT atau investigasi? PDTT. Cerita dari awal kan investigasi. PDTT. Tiba-tiba berubah menjadi PDTT. Harus jelas dulu. PDTT atau investigasi? PDTT. Oke, jadi ini cerita dari awal PDTT ya? Ya. Oke. Saya ulangi narasinya ya. Apabila ada kegiatan audit PDTT, ya, kemudian hasil dari audit PDTT itu laporannya merekomendasikan kepada audite untuk melakukan beberapa kegiatan sebuah pengadaan barang dan jasa. Misalnya ada temuan kelebihan bayar, maka kelebihan bayar harus dikembalikan kepada negara. Dalam kondisi yang demikian, apakah dibenarkan untuk melakukan perhitungan kerugian negara? PDTT rekomendasi sudah dilaksanakan. Baik. Oke. Berarti clear. Bila rekomendasi sudah dilaksanakan selesai. Karena prinsip dari PDTT itu adalah rekomendasi. Dilaksanakan atau tidak. Bila sudah dilaksanakan selesai. Sudah selesai. Boleh untuk diminta audit kerugian negara. Syaratnya bukti-bukti harus terpenuhi. Jadi ada syarat. PDTT boleh ke audit kerugian negara dengan syarat bukti-bukti saya auditor, saya melakukan PDTT, tak tahu saat ada penyidik meminta perhitungan kerugian negara. Syaratnya saya bikin surat, tolong lengkapin bukti-bukti ini. Bila tidak bisa dilengkapin, tidak bisa dilakukan audit kerugian negara. Baik. Selanjutnya ini masih terkait dengan teknis ya. Dalam hal pelaksanaan kegiatan audit dengan tujuan tertentu, siapa yang berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti dan di mana kegiatan itu dilaksanakan? Oke. PDTT auditor sepenuhnya mencari dan mengumpulkan bukti. Oke. PDTT. Baik. Ya. Dilaksanakan di tempat yang kita periksa, istilahnya auditi. Oke. Ya, itu PDTT ya. Baik. Kita mencari sendiri, kita mengumpulkan sendiri, dan kita bekerja di tempat yang kita periksa, bukan di kantor instansi audit. Baik. Dalam hal kegiatan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu tadi, ya, terhadap hasil dari audit dengan tujuan tertentu itu, apakah ada kewajiban dari seorang auditor untuk mengkonfirmasi kepada audite tentang temuannya atau hasil kerjanya? Konfirmasi atau meminta tanggapan. Konfirmasi dengan meminta tanggapan berbeda. Dua-duanya, yang mau saya tanyakan dua-duanya. Apakah ada kewajiban untuk mengkonfirmasi dan juga meminta Kalau tanggapan? konfirmasi tadi sudah saya jelaskan di awal, itu pengujian bukti. Oke. Sekarang yang ditanyakan konfirmasi atau meminta tanggapan. Tanggapan. Oke. Kalau tanggapan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab negara jelas di pasal 16 ayat 4 meminta tanggapan pejabat yang bertanggung jawab. Jadi saya auditor, kesimpulan saya serahkan kepada yang saya diperiksa tertulis, mohon ditanggapin. Tanggapannya juga tertulis. Baik, itu dalam konteks audit perhitungan kerugian negara atau PDTT? Di dalam undang-undang kesimpulan rekomendasi menyebutkan meminta tanggapan pejabat yang bertanggung jawab seluruh jenis audit. Oke, seluruh ya. Baik. Apabila diketahui kemudian hari hasil audit itu tidak dilakukan permintaan
ya. Oke. Konfirmasi dan juga permintaan tanggapan kepada audite. Jadi di Bagaimana pendapat ahli? Jadi di pasal 16 ayat 4 itu jelas meminta tanggapan pejabat yang bertanggung jawab memasukkannya di dalam laporan atau dilampirkan di dalam laporan. Bila hal itu tidak dilakukan berarti pemeriksaannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Itu jelas di pasal 16 ayat 4. Oke. Jadi sebuah hasil audit yang tidak dimintakan konfirmasi dan juga tanggapan, Jangan konfirmasi, tanggapan. ya. Konfirmasi dan tanggapan berbeda. Baik ahli. Jadi hasil audit yang tidak dimintakan tanggapan Ya. bertentangan dengan undang-undang berapa? Bila tidak dilakukan maka bertentangan dengan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Baik. Dapatkah ahli sampaikan apa akibat hukumnya kalau dia bertentangan? Saya bukan ahli hukum, saya tidak bisa berpendapat tentang hukum. Baik. Selanjutnya ahli, dapatkah ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara? Oke, kerugian negara di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 1 angka 22 menyebutkan kerugian negara garing daerah adalah kekurangan uang, barang, surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Itu aja, maupun lalai ya. Intinya ada kekurangan uang, barang maupun surat harga, kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya. Baik. Selanjutnya ahli, dapatkah dikatakan nyata dan pasti jumlahnya bila barang sudah diakui sebagai milik negara tetapi dianggap kerugian keuangan negara? Jelas tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya. Bila mana memang sudah diakui sebagai milik negara menjadi tidak pasti ya. Tidak pasti, kan sudah diakui sebagai BUMN, barang milik negara. Baik, selanjutnya ahli. Dapatkah dikatakan nyata dan pasti jumlahnya bila uang yang disita penyidik dikatakan merugikan keuangan negara? Duit yang disita bukan merugikan negara, berarti dia tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya. Baik, selanjutnya sebagai ahli audit ya. Tadi walaupun sudah disampaikan soal kewenangan lembaga mana saja, tapi saya ingin ahli menjelaskan lebih rinci lagi. Ya. Apakah ahli mengetahui siapa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara? Ya, sebagai ahli audit pasti saya mengetahui. Jadi di penjelasan pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 maupun garing 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu jelas di penjelasan pasal 32 ayat 1 itu yang secara nyata dan pasti jumlahnya yang dihitung oleh instansi audit maupun akuntan publik. Itu yang berwenang ya. Apakah dapat saksi jelaskan misalkan BPKP, Inspektorat juga berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara? Itu kan bagian dari instansi audit. Oh, bagian dari instansi audit ya. Baik. Kalau yang dimaksud dengan akuntan publik ini siapa saja, Ali? Kalau akuntan publik ya akuntan publik, jelas ada kantor akuntan publik. Tidak bisa disebut siapa saja. Kantor akuntan publik itu kan spesifik akuntan publik. Baik. Apakah seseorang auditor yang bernaung di lembaga resmi pemerintah disebut sebagai akuntan publik? Bukan, beda. Nggak bisa akuntan publik. Tidak, dia tidak bisa berada di institusi tertentu, apalagi sebagai kita anggap masuk dalam lembaga negara, ya nggak boleh. Baik ya. Jadi audit itu pihak lain ya. Ya. Baik. Ahli, saya ingin pencerahan dari ahli terkait dengan putusan MK nomor 31 tahun 2012 terkait bahwa ada penggunaan auditor oleh lembaga tertentu. Apakah ahli bisa menerangkan hal ini? Putusan MK 31 nomor tahun 2012 itu kan jelas. Lembaga-lembaga itu berhubungan dengan, kalau nggak salah saya masalah di PLN yang menggugat BPKP, itu ada kalimat
Ahli boleh digunakan. Jadi saya pun beberapa kali menjadi ahli audit. Penyidik menggunakan oknum yang bersertifikat untuk melakukan audit. Itu boleh. Oknum ya, Baik. dari luar instansinya. Itu boleh menurut tafsir Keputusan MK 31 tahun 2012. ya, jadi seorang penyidik boleh menggunakan auditor di luar lembaganya. Ya. Luar lembaganya. Ya. Baik. Itu yang dimaksud dalam tafsir putusan MK itu ya. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan audit perhitungan kerugian negara tadi BPK ahli ya. Ya, kalau dari undang-undang tipikor itu instansi audit dan akuntan publik. Oke, kalau dari putusan MK boleh menggunakan oknum yang bersertifikat ahli untuk melakukan audit. Oke, nah sekarang kalau BPK apakah berwenang melakukan perhitungan kerugian negara? BPK? Iya. Kan tadi di undang-undang tipikor kan jelas instansi audit dan akuntan publik. BPK instansi audit bukan? Oke, jadi BPK itu termasuk instansi audit ya? Iya. Baik. Apa pendapat ahli? Bila yang menghitung kerugian keuangan negara bukan instansi yang berwenang dan juga bukan akuntan publik. Tidak layak dijadikan dasar sebagai perhitungan kerugian negara karena bertentangan dengan undang-undang ya. Ya, tidak layak. Tidak layak. Karena kan tadi kita bicara undang-undang, jadi kan jelas di situ yang berwenang itu instansi audit dan kantor akuntan publik. Udah patokannya di sini aja. Kalaupun mau berpedoman pada putusan MK diperbolehkan. Oknum yang mempunyai sertifikat ahli audit boleh melakukan perhitungan kerugian negara. Baik. Selanjutnya ahli. Ini apa pendapat ahli ya? Apa pendapat ahli bila BPK RI menolak melakukan audit kerugian keuangan negara karena bukti-bukti yang dibutuhkan tidak tersedia? Silakan, pengetahuan atau pengalaman ahli bagaimana? Iya, saya juga pernah dulu waktu sebagai auditor. Berarti tidak bisa. Kalau karena bukti tidak lengkap berarti itu bisa diasumsikan ya tidak ada kerugian negara. Saya juga pernah dulu, maaf teman-teman dari JPU, saya juga pernah dulu di KPK. Nah, dulu kita juga meriksa suatu kementerian atas nama KPK. Kita audit investigasi dulu. Nah, sama kayak seperti ini. Kita tidak bisa lanjutkan ke audit kerugian negara. Oke. Jadi BPK tidak melakukan permintaan untuk mengaudit itu, dapatkah lebih rinci ahli jelaskan apa saja alasannya gitu? Tadi sebelumnya dari awal sudah saya jelaskan. PDTT, oke, kita PDTT. Dari PDTT boleh dilanjutkan ke audit kerugian negara, oke, tidak ada masalah. Permasalahannya di dalam audit kerugian negara, ya kan? Saya juga dulu melakukan audit PDTT maupun investigasi, dilanjutkan kerugian negara. Ada syarat. Bukti-bukti yang kita minta itu harus dipenuhin. Bukti apa? Itu spesifikasi, tergantung perkaranya apa. Jadi di dalam untuk melakukan audit kerugian negara, bukti-bukti yang diminta oleh auditor harus dilengkapi oleh penyidik. Oke, terima kasih ahli. Baik, selanjutnya ahli. Apabila ada kegiatan audit dalam kurun waktu 2016, apabila ada kegiatan audit menggunakan data dokumen pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, ya. Kemudian tidak mengakomodir atau menggunakan proses-proses lanjutan dari permasalahan yang diaudit di tahun 2017 tersebut. Bagaimana pendapat ahli? Oke, berarti ada proses pengadaan 2017. Oke. Begitu? Betul. Data audit hanya berdasarkan proses 2017. Betul. Sementara di 2018, 19, 20, 2021 ada perkembangan. Betul. Berarti auditnya salah. Itu namanya bukti tidak lengkap.
Kita kan tidak tahu 2018, 19, 2020, 2021 gimana perkembangannya. Harusnya bukti ini ada. Baik. Dalam hal ada bukti-bukti yang tidak lengkap, ya, siapa yang bisa mengevaluasi kinerja dari auditor yang melaksanakan itu? Kalau kinerja itu di instansi audit itu ada tim audit. Oke. Tim audit ini yang turun di lapangan. Di atasnya ada kalau istilah sekarang DALNIS, pengendali teknis, pengendali mutu, berjenjang. Jadi permintaan bukti itu tidak bisa dari tim, dilihat dari DALNIS, dilihat dari pengendali mutu. Kenapa? Penanggung jawab laporan bukan tim, tapi pimpinan instansi audit. Pimpinan instansi audit, ya. Baik, kalau yang dilakukan oleh akuntan publik, pimpinan akuntan publik. Ya. Baik. Kalau tadi yang saudara disebut ada apa namanya penyidik yang menggunakan oknum tadi, pimpinannya Penyidik oknum itu. yang menggunakan oknum. Ya. Nah, kalau ini oknumnya, tapi diuji apakah oknum ini melaksanakan standar pemeriksaan tidak, karena patokan dari pemeriksaan siapapun yang melakukan pemeriksaan patokannya adalah di pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 15, yaitu dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan tidak. Jadi patokannya siapapun standar pemeriksaan yang digunakan apa. Baik, dapat Jadi lebih rinci. semua audit ini diikat Oke. oleh standar pemeriksaan. Itu perintah pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004. Baik. Tadi coba dijelaskan lagi ahli, apa kaitan dengan oknum ini, siapa sebenarnya yang dimaksud oknum tapi hasil produknya bisa diuji itu? Kalau kita bilang tadi kan di pasal 31, kalau tafsir saya, seseorang yang bersertifikat ahli Oke. boleh digunakan oleh penyidik untuk menghitung kerugian negara. Nah, prinsipnya saya juga pernah diminta oleh penyidik untuk menghitung. Baik. Tapi saya wajib mengikuti standar pemeriksaan. Jadi prinsip dari pemeriksaannya adalah standar pemeriksaan. Nah, sama instansi audit, oknum, patokannya standar pemeriksaannya dilakukan tidak. Baik. Saudara ahli, saya ingin ahli menanggapi atau saya minta pendapat kaitan dengan ini, keadaannya begini. Bila mana ada suatu pengadaan barang dan jasa, ya katakanlah 2016, 2017, pengadaan barang dan jasa tersebut kemudian mengalami permasalahan hukum, yang mana kemudian diselesaikan melalui pengadilan negeri. Kenapa ada pengadilan negeri? Karena ada pemutusan sepihak dari pengguna jasa. Tunggu dulu, pengguna barang atau pengguna jasa? Barang, ulang ya, betul, barang. Terima kasih ahli. Pengguna barang ya. Hasil putusan pengadilan negeri itu kemudian dilaksanakan oleh pengguna barang ya dan penyedia barang. Seiring dengan itu pula, BPKRI telah melakukan audit PDTT. Hal mana temuannya sudah dilaksanakan pula oleh penyedia barang. Kemudian pada proses selanjutnya antara penyedia barang dan pengguna barang telah melakukan kesepakatan perdamaian yang berakhir pada penerimaan barang secara apa adanya. Itu terjadi tadi 2017 ahli ya, saya mulai, itu terjadi sekitar di tahun 2019. Artinya 2 tahun kemudian ya. Saudara ahli, kemudian di tahun 2022 dilakukan audit perhitungan kerugian negara. Yang saya tanyakan kepada ahli, apakah proses penyelesaian padang barang dan jasa yang telah diselesaikan sebagaimana saya sebutkan tadi ya, masih layak dilakukan perhitungan audit kerugian negara? Layak tidaknya itu tadi sudah kita bahas berkali-kali.
Boleh saja. Prinsipnya kan ada masalah kecukupan bukti. Oke. Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Karena tidak lengkap bukti, BPK menolak. Ya jelas berarti karena tidak ada bukti. Jadi audit kerugian negara boleh dilakukan, masalah bukti saja. Jadi saya tambahkan, kalaulah sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan menyerahkan barang apa adanya, udah dicatat sebagai barang milik negara, ya jelas itu barang milik negara. Jelas milik negara. Udah selesai. Harusnya saya pribadi sih, harusnya kita menghargai suatu putusan pengadilan ya. Baik. Saudara ahli, ada suatu keadaan dalam pengadaan barang dan jasa tertentu, ya. Saya analogikan jumlahnya ahli ya, supaya tidak masuk ke pokok perkara. Pagu anggarnya saya menggunakan nilai 100.000 rupiah. Pagu anggarannya senilai 100.000 rupiah. Kemudian serah terima barang yang telah masuk ke SIMAK BNN senilai lebih kurang 50.000 rupiah. Kemudian temuan BPK RI atas audit PDTT ya senilai 35.000 rupiah sudah juga dilaksanakan. Ulangi, 15.000 rupiah ya. Ya. 50.000 rupiah SS tadi itu ya 15.000 rupiah, kemudian temuan PDTT sudah dibayarkan ya oleh pihak swasta atau penyedia barang kepada kas negara sebagai PNBP atas rekomendasi dari BPK. Kemudian ya sisanya ya tadi kan 100, 50 tambah 15 ya, berarti 35 lagi ya. Oke. Sisanya 35 itu ada di rekening escrow account. Pertanyaan saya langsung saja ahli. Dalam kondisi demikian apakah dapat dinilai ada kerugian negara? Bagaimana pendapat ahli? Oke, 150 sudah dianggap barang milik negara. Ya. 15 temuan BPK dikembalikan. Ya. 65, sisa 35. Ya. Escrow account. Ya. Selesai, 100 jumlah. Nggak ada kerugian negara. Baik, terima kasih yang mulia.
di selama